Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah sistem operasi dengan materi sel lanjutan. Apa sih tujuan dari sel lanjutan? Tujuannya adalah satu, mengenal profil, yang kedua mengerti konsep histori, yang ketiga membuat dan mengeksekusi shell script sederhana, mengerti job control, dan dasar teori dari shell adalah command eksekutif, yang artinya program yang menunggu instruksi dari pemakai pemeriksa sintaks dari instruksi yang diberikan, kemudian mengeksekusi perintah tersebut. Shell ditandai dengan prompt. Untuk memakai menggunakan prompt $, dan untuk super user menggunakan prompt pagar. Beberapa macam shell. Yang pertama /bin/sh. Burst shell dirancang untuk Steve Burns dari AT dan T. Yang kedua ada /bin/csh, dikembangkan oleh Unix Berkeley yang dikenal dengan cmin shell. Yang ketiga ada /bin/bash, yaitu kompatibel dengan Burns shell dan juga mengadaptasi kemampuan Korn shell. Perbedaan mendasar antara shell diatasi hampir tidak ada, kecuali pada fasilitas pemrograman dan editing. Kemudian ada profile ya. Pada saat login, program akan menjalankan beberapa program, yaitu 1 /etc/profile yang berisi shell script yang berlaku untuk seluruh pengguna Linux. Yang kedua, profile untuk setiap pemakai. Pada home directory, login pertama kali akan memeriksa file .bash profile. Bila tidak ada, maka file .bash login akan dicari. Bila .bash login tidak ada, maka dicari file bernama .profile. Yang tiga, .bash rc. File ini akan dieksekusi untuk perpindahan dari satu sel ke sel yang lain melalui instruksi su. Yang keempat ada bash logout. Pada saat logout, maka bash akan mencari file .bash logout. Bila ada, file tersebut akan dieksekusi sebelum logout. Isi dari /etc/profile yaitu seperti ini ya. Mungkin kalau saya contohkan tidak bisa ya seperti gambarnya. Seperti inilah pokoknya ya. Yang di sini ada berupa path, yaitu merupakan daftar nama direktori. Bila sebuah instruksi diberikan dari prompt shell, maka instruksi tersebut akan dicari pada daftar tersebut. Ada juga PS1, yaitu prompt di mana /u adalah nama user, /h itu adalah untuk nama host, dan /w adalah nama working directory. Selanjutnya ada history. Apa sih history? History diadaptasi dari shell shell, yaitu catatan dari semua instruksi yang sejauh ini tidak dilakukan. Catatan ini dapat dilihat sebagai history, kemudian dapat dipilih kembali, diedit, dan dieksekusi. History memudahkan pemakai untuk mengedit kembali instruksi kompleks dan panjang, terutama bila terjadi kesalahan pada penulis instruksi maupun parameter.
Navigasi pada daftar history menggunakan karakter kontrol sebagai berikut. Yang pertama ada Ctrl P, itu untuk melihat instruksi sebelumnya. Kemudian antara Ctrl N untuk melihat instruksi berikutnya. Ada double tanda seru untuk eksekusi kembali instruksi sebelumnya. Double tanda seru min 3, yaitu 3 instruksi sebelumnya akan diulang. Tanda seru 2 dan 8 tanda seru itu untuk ulangi instruksi nomor 88. Selanjutnya ada bash script. Bash script adalah file yang berisi koleksi program yang dapat dieksekusi. Untuk eksekusi bash script gunakan titik sebelum file bash script. Bash script yang berarti eksekusi shell dan data. Titik slash berarti file bash script berada pada direktori aktual. Kemudian ada job control, yaitu job control adalah sebuah eksekusi program yang diberikan kepada kernel. Sebuah job dianggap selesai bila eksekusi program tersebut berakhir. Eksekusi job adalah sama dengan eksekusi program, baik proses background maupun proses foreground. Oke, di sini kita coba untuk mempraktekkan apa yang saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama masuk ke sistem operasi Linux ya. Yang kedua login sebagai std3xxy, melihat profil pada file .bash_profile dan .bash_out. 4 menggunakan instruksi history. 5 buatlah file bash script dengan editor V, instruksi chmod, lambang dan fg dan bg. Gunakan perintah job control. Gunakan perintah manipulasi stack untuk direktori dirs pushd popd. 8 gunakan perintah alias dan alias. Percobaannya yang pertama, kita untuk file bash profilnya dulu kita ketikkan .bash_profile. Nah di sini saya salah ketik. Di sini bash profile itu command not found ya. Itu dikarenakan bash profile itu merupakan file hidden atau file yang tersembunyi. Untuk melihatnya kita menggunakan perintah ls-a. Ada ya, nih titik profile. Kemudian untuk melihatnya kita menggunakan perintah more titik profile. Seperti ini isinya. Kemudian kita coba untuk logout ya dengan perintah set titik profile logout. Logout ya. Oke, kemudian percobaan yang kedua history, melihat batasan maksimum instruksi yang dapat disimpan. Kita coba ketikkan $is size 1000 ya. Untuk batasan maksimum instruksi yang dapat disimpan itu ada 1000. Kemudian untuk melihat daftar instruksi yang telah dilakukan, kita menggunakan perintah history. Kita ketikkan history ya. Ini saya sudah menggunakan perintah-perintah sebanyak 126. Lanjut,
Selain history, gunakan instruksi fg. Kita ketikkan fg min l, sama saja. Ini bedanya cuman yang barusan kita ketik ya, yang akhir-akhir ini kalian ketik. Lanjut, kita instruksi fc dapat menampilkan instruksi antara dua nomor atau dengan menggunakan kata depan instruksi yang diberikan. Kita contohkan sebagai fc min l. Di sini kita gunakan nomor 113 117 ya, kan munculnya seperti ini ya, dia mengurutkan dari 113 sampai 117. Untuk yang lain misalnya seperti ini, fg min l exit more, history activity of phrase. Oke. Kemudian membuat bash script dan menjalankannya. Yang nomor 1, membuat file p1h, yaitu dengan perintah v p1.sh. Nah, di sini kita tidak usah untuk menulis apapun ya, kosongkan saja, tidak apa-apa. Kemudian kita keluar. Kemudian kita tuliskan program bash script. Sudah jadi. Kemudian kita lanjut untuk mengubah program menjadi executable dengan cara ls min l p1.sh. Kemudian ketikkan chmod plus x p1.sh. Kemudian kita cek ya, ls min l p1.sh. Di sini kelihatan ya perbedaannya, ini sama ini, karena kita memerintahkan untuk menambahkan x pada direktori file p1.sh ya. Kemudian kita menjalankan script dengan perintah bash p1.sh, kemudian sh p1.sh titik p1.sh titik miring p1.sh. Konversi dalam pembuatan script shell dinyatakan sebagai berikut: pagar tanda seru /bin/bash, kemudian go program bash script, kemudian buat file p2.sh, perintah sama v p2.sh. Kemudian kita keluar. Lalu ketikkan lagi seperti ini. Program 2 bash script. Sudah.
Kemudian jalankan beberapa program shell dengan perintah cat p1.sh -2 cat p2.sh. Nah, kemudian jalankan script sebagai proses background dengan perintah titik p1 titik slash p1 titik sh, tambahkan dengan logo dan. Kemudian untuk menjalankan dua program atau lebih dalam satu blok kemudian dieksekusi dengan proses background gunakan tanda berikut. Oke, lanjut. Untuk menjalankan dua program atau lebih menggunakan tanda titik-titik-titik itu dengan perintah ls-2 ho lebih dari hasil dan. Kemudian percobaan job control ya, proses foreground dengan menuliskan psx, kemudian dengan proses background psx hasil dan. Aduh, maaf, salah ya, bisa ya, psx hasil dan. Kemudian kita setiap job mempunyai PID yang tunggal atau unik. Untuk melihatnya itu dengan perintah jobs. Kemudian kita bikin file dengan nama piloop.sh. Ini tidak diisi. Kita lanjut. Kita lanjut dengan pagar seru /bin /bash. Kemudian kita ketikkan while dalam kurung true. Dan kita ketik lagi do sleep 10 hijau lalu dan. Jika sudah, Ctrl C ya. Kemudian buatlah file pilot menjadi executable dengan cara chmod +x piloop.sh dengan titik / piloop.sh. Jalankan program sebagai background dengan titik piloop.sh dan.
periksa jobs yang aktif, masih sama. Lanjut ya, kita nomor 8 ubah job dari foreground menggunakan FG dengan nomor jobs. Sebagai contohnya seperti ini, FG persen atau tidak mau jalan ya. Sudah, kita lanjut saja. Percobaan 5, manipulasi stack untuk directory. Instruksi dirs digunakan untuk melihat stack directory. Pada output hanya ditampilkan directory home. Kita coba dirs itu buat 3 buah directory, mkdir marketing sales. Kita buat mkdir marketing sales support. Masukkan directory sales ke dalam stack dengan instruksi push D. Seperti ini, push D sales ya, seperti itu ya. Kita masuk ke file sales, bisa dibilang, lalu masukkan directory support, push D home std 3 syi support. Error ya punya saya akunnya. Oh, saya salah ketik, mohon maaf. Tetap tidak jalan. Sudah, kita lanjut saja. Lakukan kembali untuk directory marketing. Kita coba apakah masih error atau tidak. Masih error. Sudah, kita lanjut. Bila push D dilakukan tanpa argumen, maka stack akan diambil directory berikutnya. Seperti ini ya, sales. Lanjut, untuk membuat directory sales menjadi directory paling atas atau top stack, maka push dapat dilakukan dengan argumen plus n, di mana n adalah nomor urut directory tersebut. Jadi seperti ini, push D plus 2 index out range. Error tadi, error nampaknya ya. Sudah, lanjut saja. Untuk menghapus directory dari stack, gunakan instruksi pop D. Pop D sales. Lanjut, itu percobaan alias ya. Sudah terhapus ya yang tadi, impus D dan pop D. Alias adalah percobaan ke-6, alias mekanisme untuk memberi nama alias pada satu atau sekelompok instruksi untuk melihat alias yang terdapat pada sistem. Coba ya, seperti ini ya yang muncul. Kemudian
kemudian membuat beberapa alias. Kita coba alias del sama dengan rm-ini, kemudian alias sama dengan history. Gunakan instruksi hasil alias, kemudian ls del hasil. Directory ya seperti ini. Kemudian untuk menghapus alias digunakan instruksi unalias del points. Yang terdapat pesan kesalahan. Oke, segitu saja untuk penjelasan materi tentang shell lanjutan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.